Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sudah memberikan kado jelang penutupan tahun kepada jutaan buruh di tanah air. Hadiah yang berupa kebijakan kenaikan upah minimum provinsi ini dikeluarkan pada medio November kemarin, di mana perhitungan UMP akan mengacu pada 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta variabel tertentu. Dan 30 November kemarin menjadi batas akhir seluruh pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan angka upah minimum kabupaten kota atau UMK. Namun sayangnya, kenaikan UMP dan UMK ini tidak sepenuhnya disambut sukacita para buruh. Mereka menilai angka kenaikan masih di bawah 15%, yang jauh dari harapan kaum buruh. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian di ajang demokrasi 5 tahunan seperti saat ini, buruh dan kelompok pekerja menggantungkan asanya kepada calon pemimpin barunya kelak. Dan tak heran jika kemudian ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden berlomba menyiapkan jurus ekonomi untuk merayu para kaum buruh dan pekerja. Tawaran membuka jutaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, hingga daya saing dengan tenaga kerja asing mewarnai program kerja yang ditawarkan para kandidat jika kelak terpilih. Namun, lagi-lagi pertanyaan klasik mencuat, mampukah para calon mewujudkan mimpinya menjadi nyata? Dan menjadikan para buruh sebagai raja di negeri sendiri, bukan sekedar pengumpul suara 5 tahunan saja. Capres rayu buruh, kemudian juga banyak sekali janji-janji manis yang ditebar. Itu yang menjadi judul utama yang kami pilih untuk bisa menjadi pembahasan dalam perbincangan kali ini. Sebelum jeda sudah saya sampaikan beberapa janji manis yang kita dengarkan yang keluar dari para capres, cawapres, dan juga masuk dalam visi misi program kerja mereka yang mereka kumpulkan ke KPU. Ada beberapa di antaranya termasuk adalah berupaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kemudian juga menahan ataupun juga mengurangi dan membatasi masuknya tenaga kerja asing. Ada pula yang menjanjikan akan memberikan upah minimum kerja secara adil kepada para tenaga kerja, kepada para buruh. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian janji-janji tersebut memang bisa diwujudkan secara nyata atau hanya janji manis asal bisa mendapatkan suara para kaum buruh, para tenaga kerja pada saat pemilu Pilpres 2024 nanti. Untuk bisa mendengarkan lebih lanjut bagaimana sebenarnya visi misi program kerja para capres-cawapres, saya akan perkenalkan para narasumber yang bergabung dalam perbincangan ini. Menemani saya di studio Bang Ferry Juliantono yang tentunya kita tahu hadir di sini mewakili dari pasangan capres-cawapres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry. Baik, selain Bang Ferry menemani saya di studio juga sudah hadir dari perwakilan masing-masing capres-cawapres yang akan kita dengarkan visi misi program kerjanya pada malam hari ini. Ini saya akan mulai absen sesuai nomor urut saja. Dari pasangan nomor urut 1 yaitu Wakil Kapten Timnas Amin hadir secara daring Pak Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jumhur Hidayat. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Siap. Baik, selain Pak Jumhur juga sudah bergabung dengan kita yaitu Pak Yusuf Lakaseng. Ini juga mewakili pasangan Capres-Cawapres Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Ya, baik. Pak Selamat Jumhur malam. dan Ferry. Oke, nah. Semua ini. Oke, karena Bang Ferry ada di sini mungkin saya akan berikan pertanyaan kepada Bang Ferry dulu. Saya hanya akan mengutip Bang Ferry dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam sebuah acara sarasehan ekonom begitu, yaitu jangan kau tuntut pengusaha untuk menaikkan UMP. Kalau tidak untung, jangan mencoba mencekik pengusaha. Kalau pengusaha ditekan, dia bisa pindah ke negara lain. Kalimat ini seakan-akan menunjukkan ketidakperpihakan Pak Prabowo terhadap buruh, Bang Ferry. Ya, sebenarnya pertama gini, kita harus menjelaskan dulu soal posisi tenaga kerja di Indonesia itu berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja yang terbaru nih Agustus 2023 jumlahnya 147 juta. Jadi besar sekali memang, dan Angkatan Kerja itu ada yang bergerak di sektor formal, ada yang di sektor informal. Jadi lapangan pekerjaan yang di luar pabrikan dan industri juga banyak juga Mbak gitu. Nah problemnya kan sekarang adalah ketika sebuah negara itu kemarin kita menghadapi COVID dan lain sebagainya, itu kan ada case tertentu yang menyebabkan
tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional itu juga menurun, di banyak negara juga menurun, dan sehingga apa yang terjadi di kalangan sektor industri juga mereka mengalami sedikit banyaknya pengaruh terhadap pendapatan dan hasil keuntungan mereka. Nah, kemudian di sisi yang lain tetapi mereka punya kewajiban kepada buruh berupa hak-hak yang harus dipenuhi, yang itu tentu memang kalau dalam posisi di sebuah negara, pemerintah sekarang apalagi sudah ada undang-undang cipta kerja yang sudah terlanjur jadi undang-undang, udah ada peraturan pemerintahnya, memang sebaiknya sekarang harus didorong para pihak ketemu, ada forum-forum tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja, pekerja dan buruh, itu bisa duduk untuk mengimplementasikan, menindaklanjuti masukan-masukan yang sekiranya memang kita harus mendapatkan satu keputusan, misalkan soal pengupahan, soal upah yang harus adil dalam pengertian ya bukan hanya untuk kalangan pekerja dan buruh, tapi juga adil dalam pengertian untuk kalangan pengusahanya. Nah, disinilah sebenarnya tugas pemerintah untuk mendorong forum-forum seperti itu untuk bisa pertama mengakomodasi suara-suara yang seperti itu. Jadi kalau pernyataan Pak Prabowo itu lebih karena itu untuk supaya adil dalam pengertian bukan hanya dari sisi pekerja dan buruhnya, tapi juga dari sektor pengusaha atau industrinya, karena memang sama-sama tidak dalam keadaan baik-baik saja ketika apalagi dikaitkan dengan kemarin COVID, kan banyak industri perusahaan yang juga minta restrukturisasi atau bahkan banyak yang kemudian tutup, bangkrut dan lain sebagainya gitu. Dan disitulah sebenarnya ada semacam quote and quote kebijaksanaan dari semua pihak untuk bisa memecahkan masalah ini sih sebenarnya gitu, Put. Baik, upah minimum yang adil sudah disinggung oleh Bang Ferry, dan hal ini juga menjadi salah satu hal yang masuk dalam program kerja visi misi juga dari pasangan nomor urut 1 tentunya. Pak Jumur Hidayat juga mungkin bisa berikan informasi mengenai hal ini. Melihat kondisi kita, perekonomian kita yang belum pulih sepenuhnya, nah ini bagaimana kemudian berupaya untuk bisa mewujudkan keinginan harapan dari para kaum pekerja, daripada kaum buruh soal upah minimum kerja yang adil ini? Ya, pertama sebelum sampai pada gagasan ya, saya lebih suka menilai itu berdasarkan track record seorang. Karena kalau mengumbar janji itu bisa berapa janji yang bisa ungkapkan dan bisa dibohong, dicari semua. Tapi kalau soal record ini tercatat bahwa sebagai contoh Anies itu menerapkan upah berkeadilan itu konkret capres kita ini. Jadi misalnya waktu zaman COVID itu rata-rata kenaikan di Indonesia cuma 1%. Bahkan di Jakarta, menurut peraturan yang diciptakan oleh Presiden Jokowi, itu hanya 0,8% kenaikan upah di Jakarta. Dan itu kemudian Gubernur Anies menyatakan ini tidak adil. Dan akhirnya dia menggunakan satu perspektif undang-undang yang lain, dia berani menaikkan sampai 5,1%. Jadi itu satu keberanian dari seorang pemimpin untuk memastikan bahwa upah berkeadilan itu terjadi. Nah, gubernur yang lain tidak melakukan itu. Nah, ke depan yang disebut upah berkeadilan itu ya berdasarkan fakta di lapangan saja, yang memang selayak itu berapa kenaikan daripada upah buruh, dan itu sudah ada hitungannya. Saya ingin menyampaikan begini soal COVID ya, sebelum COVID ada, memang rencana untuk memangkas kesejahteraan buruh itu nyata betul. Jadi undang-undang cipta kerja itu dipidatokan jauh sebelum ada COVID. Dan undang-undang cipta kerja jelas memangkas begitu banyak hak-hak upah buruh yang seharusnya dari puluhan tahun sebelumnya dia bisa naik dengan cara yang normal. Jadi memang ada niat untuk membonsai kesejahteraan buruh dengan kebijakan-kebijakan yang mau berlanjut ini. Nah, karena itu kita tagline-nya adalah perubahan termasuk perubahan untuk nasib kaum buruh. Tentunya pasti dengan tidak merugikan swasta, karena kita juga harus akui banyak hal-hal yang tidak efisien yang negara belum bisa menghadirkan. Contoh biaya logistik. Biaya logistik itu 23%, di Malaysia sudah 13%. Artinya pengusaha harus membuang lebih tinggi 10% dibandingkan di Malaysia. Seandainya biaya logistik itu ditekan dengan satu kerja pemerintah yang luar biasa, maka mungkin biaya itu bisa dialihkan baik untuk diinvestasikan pengusaha juga dibagikan kepada kaum buruh. Itu contoh-contoh daripada yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Jadi buat saya upah berkeadilan adalah bukan berarti tidak merugikan, bukan berarti merugikan swasta, tapi swasta tetap didorong berkembang, maju, dan
buruh pekerja bisa mendapatkan upah yang layak. Itu dari sisi upah, belum dari sisi yang lain lagi yang namanya kesejahteraan yang bukan berbasis upah. Kita udah punya beberapa konsep. Baik Pak Jumhur, nanti kita teruskan mengenai sisi-sisi lain kesejahteraan yang di luar upah. Tapi nanti setelah jeda juga saya ingin sekali dengarkan bagaimana kemudian pandangan dari Pak Yusuf. Kalau tadi Pak Jumhur mengatakan kita lihat saja bukan janjinya tapi track recordnya. Mungkin saya bisa bacakan sedikit Pak Yusuf. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo pada saat itu telah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Tengah 2023 naik sebesar 8,01%. Nah meski naik, angka UMP Jateng 2023 berada pada posisi terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini Pak Yusuf, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.